Pagi bersama saya ST Rudolf. Bersama-sama kita akan tetap percaya kepada Tuhan, bahkan di tengah badai sekalipun. Minggu ini, tanggal 20 Juli 2025, firman Tuhan diambil dari Evangelium Lukas 10 ayat 38-42 dan Epistel Amos 8 ayat 1-12. Saudaraku, kalau kita bicara mental miskin, itu bukan soal isi dompet, tapi soal isi hati. Banyak orang keluar dari kemiskinan materi, tapi tetap terjebak dalam kemiskinan cara berpikir. Pernah kita melihat orang yang dulu hidup serba kekurangan, lalu saat mulai bekerja dan menerima gaji, semua uangnya habis untuk hal-hal yang dulu tak ia miliki. Gadget terbaru, pakaian bermerek, liburan, tapi tanpa disadari, dia tidak mencadangkan satupun untuk masa depan. Tak ada dana darurat. Dan ketika badai datang, contohnya PHK, sakit, atau musibah, dia kembali jatuh, berutang, terjebak. Bukan karena dia miskin, tapi karena dia tidak tahu apa yang paling penting. Demikian juga secara rohani. Banyak orang Kristen tampak aktif, rajin, sibuk dalam pelayanan, tapi tidak punya cadangan rohani. Tidak pernah sungguh-sungguh duduk diam mendengarkan Tuhan. Mereka tampak kuat di luar, tapi kosong dan rapuh di dalam. Yesus pernah datang ke rumah dua saudari, Maria dan Marta. Marta sibuk mengatur ini dan itu. Maria duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya. Marta kesal, tapi Yesus berkata, Maria telah membagian yang terbaik, dan itu tidak akan diambil darinya. Maria punya kekayaan rohani, karena dia tahu apa yang penting, firman Tuhan. Marta sibuk, tapi kehilangan damai. Maria tenang, karena dia memiliki cadangan yang kekal. Lewat Nabi Amos, Tuhan berkata, akan datang masa di mana akan terjadi kelaparan, bukan kelaparan roti atau air, tetapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Orang akan berlari ke utara, ke selatan, mencari tapi tidak menemukannya, karena terlalu lama mereka menolak suara Tuhan, hingga akhirnya suara itu tidak lagi tersedia. Inilah tragedi mental miskin rohani. Banyak yang merasa cukup, tapi sebenarnya kosong. Banyak yang mengejar dunia, tapi tidak menyadari jiwanya lapar dan haus akan Tuhan. Dan ketika krisis datang, mereka tidak punya pegangan, tidak punya firman, tidak punya kedalaman iman. Hari ini, firman Tuhan masih bisa kita dengar. Masih ada waktu untuk duduk di kakinya seperti Maria. Masih ada kesempatan untuk mencadangkan kekayaan rohani sebelum kelaparan besar datang. Karena yang paling menyedihkan bukanlah kemiskinan jasmani, tapi saat kita kehilangan suara Tuhan dan baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Amin.